siapapun kita yang hari ini nonton podcast ini, lalu mulai merasa, duh percumalah gue doa, ya percumalah datang sama Tuhan. Enggak men, lu jangan menyerah. Gue ini bertahun-tahun gitu. Dan pergumulan kita yang terberat adalah, ya bukan masalah keuangan, harmonis dalam keluarga, bukan. Masalahnya adalah tentang dosa ini. Dan pada waktu kita ketemu dengan Yesus, kita belajar untuk ya semakin ada di dalam jalurnya gitu. Makanya gue tetap yakin ya, Injil tuh kuasa yang gak bisa lu anggap remeh gitu loh. Injil itu membebaskan. Makanya gue setiap kali ngomong gini, gue ini. Selamat datang di Calvary Podcast. Kalau boleh kita mau menyalahkan nih Pastor Joy, siapa yang harus disalahkan dalam keluarga? Iblis aja sih salahin. Iblis salahin. Iya. Peran ya. ayah gimana peran ayah? Apa? Peran ayah. Ya peran ayah kan gini ya sebenarnya. Sebelum mereka itu jadi ayah, menikah, dia adalah kan pribadi. Nah ini sebenarnya jadi PR besar sih. Jadi kalau kita mau mengacu ya, bagaimana sih kita bisa punya sebuah kerinduan untuk punya keluarga yang baik, itu dimulai dari person kan. Dan kita nggak bisa memungkiri gini, Alkitab tuh mengatakan ibadah atau gereja itu bukan cuma ritual setiap minggunya, itu dimulai dari perjumpaan pribadi seseorang dengan Kristusnya. Makanya istilah kata menikah sepadan itu kan bukan berarti sama-sama agama Kristen. Yeah. Tapi sama-sama orang yang dalam konteks sudah mengalami kasih Tuhan. Yeah. Nah orang yang sudah mengalami kasih Tuhan itulah belajar untuk terus berjalan dalam sebuah spiritual journey. Ya pribadi dulu. Jadi kalau ngomong apakah ada peran gereja di sana, of course lah ya. Ya kayak kita gini buat podcast, kita juga gue apresiasi ya Calvary Community ini. Ya walaupun sekali lagi bukan masalah besar kecilnya viewer atau attendance ya. Tapi kita mencoba untuk berkontribusi melalui percakapan ini. Ya, memberi ya palingnya alternatif pilihan gitu loh. Dengan apa yang Bro Pastor Gayus sama gue pernah alami, jalani. Of course kan kita juga punya masa lalu yang ya manusia lama dan manusia baru kan gitu ya. Nah kita kan pengen bagi, gereja punya peran of course. Pribadi iya. Jadi kalau mau ditanya salah ya mungkin ya karena kan kita beranjaknya dari dunia udah jatuh dalam dosa. Betul. Gitu. Dan pergumulan kita yang terberat adalah ya bukan masalah keuangan, harmonis dalam keluarga, bukan. Masalahnya adalah tentang dosa ini. Dan pada waktu kita ketemu dengan Yesus, kita belajar untuk ya semakin ada di dalam jalurnya gitu. Makanya gue tetap yakin ya, Injil tuh kuasa yang gak bisa lu anggap remeh gitu loh. Injil itu membebaskan. Makanya gue setiap kali ngomong gini, gue pengen terus mau menyatakan gini, hidup gue ini adalah produk kasih karunia. Siapapun kita yang hari ini nonton podcast ini, lalu mulai merasa, duh percumalah gue doa, ya percumalah datang sama Tuhan. Enggak men, lu jangan menyerah. Gue ini bertahun-tahun gitu. Dan mama gue, nyokap gue tuh terus doa buat gue gitu. Dan selalu selalu kalau kita punya kerinduan, kemauan untuk dekat sama Tuhan, Tuhan tuh memampukan. Jadi bukan lu merasa lu mampu dulu, jangan gitu loh. Justru lu merasa mampu, lu nggak bisa mengalami kuasa Tuhan. Lu harus nggak datang dengan kelemahan lu gitu loh. Dan rapuh ya. Tapi gue mau gitu loh, Tuhan gue mau gitu. Tolong keluarga gue, tolong gue gitu. Nah itu jadi sebuah proses di mana lu tuh nanti gini, setiap orang pilihan itu gue yakin dibukain jalan sama Tuhan dengan cara yang unexpected sih. Ya termasuk cara yang ajaibnya adalah lu tiba-tiba scroll video ini jadi FYP lu gitu. Ya mungkin unexpected lo, kok bisa ngomongin tentang yang gue lagi alami. Itu cara Tuhan gitu loh. Nah permasalahannya adalah lu punya sense gak gitu loh. Lu punya sense, oh ya gue ketemu ini, oh berarti Tuhan mau apa gitu. Ya, terus yang berikutnya adalah ya kita yang mulai jadi keluarga ya. Jadi ya kita cobalah jadi keluarga yang otentik gitu. Ya siapapun kita yang hari ini nonton video ini ya, kita mungkin sebagai papa gitu perlu memikirkan ulang ya sebenarnya apa sih ya. Uang itu mencukupkan kebutuhan, tapi kehadiran mencukupkan sikap hati. Karena gimana pun juga ya at the end ya selalu akan ada dua ketegangan antara materi dan relasi. Dan gue udah cukup banyak mendengar pengalaman orang-orang yang merasa, Pak Joy kalau gue boleh ngulang waktu, itu keren ya. Gue gak usah terlalu kaya lah gitu. Yang penting anak gue ada di rumah. Itu
Yang penting anak gue baca WA gue, ngebales. Tuh gue kayak ngelus dada aja gitu. Kayak man, come on man, gila lu. Ya lu menyanyiakan berjam-jam waktu, ratusan jam gitu. Untuk mencari sesuatu yang lu pikir bisa membuat keluarga lu bahagia. Tapi end up kepada kekecewaan. Nah kalau sebelum sampai ke sana, ya hari ini kita coba ngambil keputusan gitu. Ya pada akhirnya nanti relasi itu yang jadi fondasi lah di dalam kehidupan. Ya lu kalau pergi ke Adiasa, tempat duka cita gitu ya. Lu gak pernah dipromot lu punya apa, deposito lu berapa, bitcoin lu berapa, enggak sih. Yang lu pasti disebut menantu, istri, anak, itu kan ngomong relasi semuanya. Yang dikenang oleh orang adalah ya relasi. Pada akhirnya kembali ke Tuhan juga ya. Iya. Ada firman juga di tengah-tengah. Ujungnya pasti kan ke sana juga gitu. Iya. Nah sebelum itu terjadi ya udah ya kita mulai dari sekarang gitu. Di tengah-tengah semua yang udah kita jalanin ya kita tahu itu salah. Dan ini kan sesuatu yang penting kan Pastor Joy. Krusial juga. Nah kita nih sebagai hamba Tuhan gimana nih menghadapi ini? Bikin mereka sadar atau apa gitu. Menurut gue pengajaran penting ya. Jadi buat gue tetap kita harus khotbahkan Injil, bukan cuma motivasi. Karena motivasi itu bagus, ya, menyenangkan telinga. Tapi kan problem kita gini, kita tuh problemnya adalah bukannya kita nggak setuju pada kebenaran, tapi masalahnya kita tidak mampu melakukan apa yang kita setujui. Oke. Atau bener gitu. Jadi papa nggak boleh begini, lu tahu. Jadi mama harus begini, lu tahu. Tapi lu nggak punya kemampuan gitu. Kalaupun lu mampu, mungkin hari ini bisa, besok bisa nggak? Minggu depan, bulan depan. Kita butuh is a long run gitu loh. Dan kita butuh kasih karunia untuk terus memampukan kita kan. Nah kemampuan itulah yang hanya bisa kita dapatin kalau lu melekat tadi yang gue bilang Yohanes 15 itu kepada sang pokok itu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apa sih itu pertanyaannya? Apa peran kita? Pengajaran. Ya selain kita mengkhotbahkan Injil kepada jemaat kita ya kasih makan yang baiknya. Yang kedua adalah gini sih, kan dunia ini kan banyak AI yang pinter ya. Jadi kalau masalah informasi menurut gue udah cukup lah ya. Orang mau belajar itu udah cukup. Yang perlu hari ini adalah etalase kehidupan sih. Inspirasi kehidupan. Makanya gue mengajak teman-teman yang hari ini ya sebagai hamba Tuhan siapapun. Yuk kita bukan cuma sekedar ngomong gitu. Ya, tapi share yourself gitu with the family. Dengan semua kerapuhannya of course ya. Enggak, vulnerability kita tuh jangan dihilangin. Tapi kita datang dengan kerapuhan. Dan kita bisa ngomong dengan sebuah keyakinan bahwa kalau hari ini keluarga kita bisa berjalan is only by His grace. Dan itu membuat sebuah oase di tengah-tengah zaman hari ini yang mungkin mulai pesimis ya. Sama Yesus, gitu, sama Injil. Percuma lah kayak gitu-gitu udah mulai skeptik ya. Tapi tantangannya kan pendeta harus sempurna kan. Nah iya sih. Atau kita nyanyi ya, pendeta juga manusia gitu. Ya itu sih menurut gue apa ya? Itu pola yang zaman sekarang tuh mulai perlu digaungkan ya. Jadi Injil itu tuh harusnya mempresentasikan sebuah kehidupan dengan segala ketidaksempurnaan. Bukan justru kesempurnaannya. Jadi berhentilah hamba Tuhan siapapun Anda, pendeta, penginjil siapapun ya. Termasuk gua. Berhentilah untuk pakai topeng sih. Ya dan itu hanya bisa kita ketahui dengan cara lu khotbah apa gitu. Kalau cuma khotbah tentang sesuatu di awang-awang, hari ini orang mulai muak ya dengerin. Ya, lu ngomong apa sih gitu ya. Ya lu tahu gitu ya. Tapi lu bawa hidup lu dengan segala perjalanan hidup lu yang dibentuk oleh Tuhan. Dan gue sama istri sama anak-anak mencoba itu sih, berusaha. Gue bukan ngomong udah yang ya otentik, enggak. Gue juga tahu ada beberapa hal yang gue kalau buka, waduh kok gue gimana ya gitu. Gue tahu. Tapi kan ada circle ya. Jadi kayak gue gini, gue punya circle di mana gue tuh dimuridkan dan memuridkan. Ya, bersama dengan teman-teman di GKI Pregolan. Jadi kita 5:30 kita Zoom, kita doa bersama, doa pagi. Kita merefleksi, mengkalibrasi hati, mencoba untuk mengoreksi apa ya sesuatu. Ya kita butuh sebuah komunitas hamba Tuhan ya khususnya yang otentik sih. Ya, dan gue juga bersyukur ya Brother Gayus dan teman-teman kita kan punya komunitas juga yang bisa ya udah gue ya memang punya banyak kelemahan di sana sini gitu. Tapi kita bukan saling menghakimi.
kita saling mensupport, saling menguatkan gitu loh. Kalau ada yang jatuh lu kasih tangan supaya bisa bangkit lagi, bukan lu injek gitu. Ya kalau ada orang yang memang membutuhkan sesuatu kita saling melengkapi. Dan itu jadi modal yang kuat ya di tengah-tengah semua itu tadi pesimistik anak-anak muda ya. Skeptisisme orang-orang muda hari ini yang ngomong ada lu pendeta ngomong apa sih ya lu gak ngerti misalnya marketplace kayak apa gitu dan sebagainya. Ya kita sadar ada bagian panggilan kita masing-masing. Tapi di dalam semua bagian kita ini kan kita diperlengkapi. Formulanya adalah orang kalau dipanggil diperlengkapi. Orang diperlengkapi pasti disertai. Nah kita kalau misalnya tadi pertanyaan gimana dengan hamba Tuhan, of course lah. Ya. Sekali lagi gini, lu pernah kecewa sama hamba Tuhan, that's good. Ya. Karena kekaguman lu sama hamba Tuhan seringkali membuat lu tuh hilang kekaguman dengan Tuhan. Jadi jangan terlalu kagum sama hamba Tuhan. Lihatlah kekaguman lu terhadap kerapuhan kita. Jadi berdoalah buat kita hamba-hamba Tuhan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngomong hari ini tentang hamba Tuhan ya kita perlu mungkin istilahnya apa ya? Mungkin lebih merangkul lah, lebih membumi lah ya. Lebih jadi pribadi yang enggak kayak orang tuh mikir, wah ini hamba Tuhan susah digapai gitu ya. Kayak kalau dia mati tuh hidupnya tuh satu kompleks sama Yesus. Jadi Yesus, kalau kita kan rakyat jelata, ntar kalau mati ya kita di kabupaten, kota Madia itu kalau ketemu Yesus naik MRT, naik bis 2 kali kayak gitu. Gak di istana negara ya. Orang-orang tuh kalau hidup tuh wah ini orang-orang kudus gitu ya, yang kayaknya gak bisa disentuh. Jadi kan perlu kita kikis ya kita harus belajar kita tuh manusia berdosa sama gitu. Gak ada yang berbeda ya. Special calling of course lah. Jadi pertanyaannya kalau hamba Tuhan yang tentang pengajarannya, tentang kerapuhan, tentang Injilnya. Jadi penting dong Pastor Joy memilih gereja dan gembala yang benar. Iya betul sih. Nah lagi-lagi kan kita nggak bisa menghindarkan sebuah fenomena ya. Sebenarnya bukan baru juga sih. Ya mega church dan lain sebagainya ya. Tapi kan pada esensinya gereja itu kan tentang kita sebenarnya. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah gimana memilih gereja ya tentu saja sih ya. Tentu saja. Dan buat gue mengencourage melalui podcast ini untuk lebih kritis ya. Ya, lebih kritis melihat bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar figur sosok tokoh ya yang ada dalam gereja itu walaupun tidak terhindarkan dengan Eastern culture ya yang selalu ketokohan itu menjadi sangat krusial gitu ya. Tapi ngelihat gimana sang tokoh ini hidup dalam circle sekelilingnya gitu loh. Jadi kalau pendeta-pendeta tertentu ya yang mulai sangat eksklusif gitu. Di WA susah gitu. Ketemu manajer tau gak sih. Dibuatkan appointment gitu. Buat gue ya personal ya terlepas dari memang dia sibuk banget gitu ya. Itu mungkin kayak agak gimana gitu ya. Kayak sulit banget gitu ya. Ya anyway kan ya kita ini hamba gitu. Gitu, hamba tuh ya hidup bersama. Yesus di Markus pernah ngomong. Ya pemimpin yang terbaik adalah ya menjadi servant leadership ya. Servant itu kan berarti kan hidup bersama kan. Yesus aja yang adalah Tuhan, raja di atas segala raja men. Ya, membatasi kuasanya datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan kasihnya gak terbatas. Lah Yesus aja mau hidup bersama-sama gimana lu pendeta terus susah dijangkau gitu. Susah dikontak. Gue saya pribadi ya, kan gue juga aktif di sosmed. Sebisa mungkin ya ada DM, ada komen, ada apa, ngebales. Itu bentuk tanggung jawab gitu loh. Betul. Bentuk tanggung jawab ini bukan cuma sekedar showing something to other people supaya konten lu bagus, feed lu bagus, traffic lu jalan, enggak. Tapi bentuk pertanggungjawaban yuk kita tuh mau menjalin sebuah relasi ya, kepada orang-orang yang mungkin di dalam dunianya nggak pernah punya tempat untuk curhat ngobrol, tapi dia bisa DM. Ya yuk sebutin. Gue sampai berapa kali tuh ada yang appreciate, Pastor nggak nyangka ya gue dibalas. Ini. Jadi menurut gue tuh ada orang-orang tertentu yang mungkin dia pernah DM tapi gak pernah dibalas ya. Ya kecuali kalau misalnya ada yang DM pinjam 1.000 dong ya. Sering juga itu, sering menemu itu. Dikasih gak? 10 dikasih gak? Gue? Enggak sih. Enggak. Karena gue punya prinsip gitu loh. Gini kan menguji hati dalam sebuah panggilan tuh jelas. Jadi kalau gue caranya adalah kalau ada orang-orang tertentu yang membutuhkan gue mengarahkan. Ada portal-portal yang lebih punya kemungkinan untuk bisa menjembatani itu. Termasuk sebenarnya komunitas juga sama. Kenapa komunitas jadi rusak? Karena uang tuh masuk. Satu komunitas misalnya terus pinjam sana, pinjam sini agak-agak OOT sedikit ya, out of topic.
Tapi buat gue kita harus bisa membawa diri dalam sebuah panggilan, jelas. Panggilannya udah di bagian mana gitu. Ya, tapi gue sekali lagi, gue punya prinsipnya begitu sih. Kalau memang ada orang yang membutuhkan, ya gue langsung oper kepada teman yang memang bagi panggilannya itu. Nah Pastor Joy, tadi relate banget pada saat kita berbicara ya penting banget gereja, apalagi yang gereja yang menjunjung tinggi Injil dan sebagainya. Terus gue bayangin gitu, jadi kalau ada gereja yang memberikan narkoba rohani itu week in week out dan mereka nggak mendapatkan ultimate answer dalam kehidupan kerohanian itu, jadi apa ya, kasihan banget dong ya. Iya sih ya. Misalnya kita ngacu ya di jemaat di Korintus misalnya, kan kalau kita baca jemaat di Korintus kan pergumulannya kan heboh ya. Ya misalnya tentang kepemimpinan kan gitu juga, golongan Apolos, golongan Kefas itu udah ada dari zaman dulu gitu. Di zaman di jemaat di Korintus gitu. Makanya Paulus menekankan tentang pertumbuhan rohani itu bukan karena gua, Apolos, Kefas, bukan gitu. Tapi tentang siapa Yesus Kristus. Atau mungkin pergumulan tentang murid-murid Yesus yang bertanya, gua nanti di jabatan apa gitu, ngerti sih? Kalau engkau nanti naik, aku di mana? Kan itu perdebatan yang rasanya juga hari-hari ini menjadi topik yang gak pernah lekang oleh waktu ya. Orang-orang tertentu mencoba untuk mencari ya karir rohani lah ya, jenjang A, jenjang B, punya A, punya B, dikenal A, dikenal, pokoknya jadi orang-orang yang begitu. Jadi kalau tadi Pastor Gayus ngomong, gimana ya gereja dengan itu ya itu tadi sih, peran kita adalah tetap kita tuh memberikan warna yang lain ya, supaya mereka tuh punya alternatif. Gereja tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalnya cuma gereja datang ya store muka, ya absen ini kembali kepada keluarga tadi, ya, isu kita yang menjadi kedangkalan tadi, ya akhirnya begitu gitu loh. Ya coba gampangnya, sekali lagi ya, gue mau bilang tidak ada yang salah dengan gereja di mall. Tapi lu kalau gereja di mall, lu harus menguji hati lebih besar daripada lu nggak gereja di mall. Karena dorongannya itu sangat kuat gitu loh. Alternatif untuk setelah gereja mau A, mau B, di C. Gak ada yang salah dengan itu ya. Sekali lagi perspektif Injil kan melihat segala sesuatu itu adalah sebuah persembahan yang indah, yang kudus ya. Termasuk family time, lu makan, itu juga bagus gitu. Tapi kalau lu ke gereja hanya dengan sebuah pikiran kenyamanan, kemudahan, hanya itu saja. Ya kita perlu berpikir ulang, gereja itu mau apa gitu, mau buat apa. Makanya buat gue tetap, lu kalau ada pilihan gereja, masuk di dalam sebuah gereja adalah sebuah keputusan untuk lu tuh dibentuk dan dibangun dan bertumbuh gitu loh. Jadi kan ada namanya James Fowler ya, mungkin ada pernah tahu. James Fowler itu pernah membuat sebuah tesis lah ya. Dan dia menggambarkan iman orang Kristen tuh seperti anak-anak usia-usia tertentu. Jadi anak-anak masih kecil gitu ya. Dia tuh gak bisa ngebedain mana virtual, mana reality. Jadi buat James Fowler dia ngomong, orang iman Kristen tuh begitu. Jadi dia denger firman, denger khotbah, tapi dia gak bisa mengkaitkan apa yang dia denger dengan hidupnya pribadi. Nah meningkat dengan stage yang berikutnya, menurut Fowler ada orang-orang tertentu yang kemudian mulai bisa tunduk kepada otoritas gereja. Tapi ketundukannya itu tanpa penalaran. Jadi ada orang tuh ya dia percaya aja lah gitu ya. Jadi dalam satu sisi kehidupan orang ini tuh ya pendeta ngomong A, ngomong B gitu. Ya lu ikut aja. Makanya ada statement bagus ya. Orang Kristen adalah sekelompok orang baik tapi bodoh. Karena setiap mereka datang ke gereja otaknya ditaruh di tempat parkir. Setiap kali dia datang ke gereja apapun pendetanya ngomong dia iya aja. Sampai kayak mentoknya adalah dia menemui kelemahan pendeta tersebut, kecewa. Nah stage yang berikutnya adalah orang-orang yang secara iman mulai dewasa. Nah dia mulai belajar bahwa waktu gue ikut Tuhan tuh bukan tentang orangnya, bukan tentang gerejanya, tapi tentang panggilannya, tentang siapa Tuhan yang disembah dan lain sebagainya. Maka ada sebuah titik di mana dia sadar menerima misteri. Apa yang gue minta tapi Tuhan tidak beri, tapi gue tetap tahu Tuhan itu baik. Nah ini stages yang seperti ini, itu kadang-kadang dimainkan dengan ya peran gereja tadi sih. Jadi orang-orang tertentu yang memang sengaja membuat orang tuh di tahapan ya adolescence gitu ya, orang usia-usia kayak anak-anak kecil nggak bisa ngebedain virtual dan reality gitu, cuma dikasih makan makanan ya pokoknya kalau lo ada masalah brother Tuhan lah jawaban gitu ya. Kalau lo ada kesulitan inilah, sama seperti
ada buku namanya The Christian Mind, Harry Blamires, itu juga rekomendasi. Dia ngomong begini, ada orang Kristen itu konsepnya itu modernisme. Orang Kristen yang hanya menyembah dan bermoral dan takut melakukan dosa, tapi tidak pernah memikirkan segala sesuatunya terkait dengan Injil dan Tuhan. Oh. Tapi buat gue ini keren banget sih ini kalimatnya. Jadi orang ini memang baik, dia nggak bikin dosa, moralnya bagus. Lalu ya hidup ke gerejanya baik gitu. Cuma ya pada sampai titik itu, dilepas dari itu, dia nggak pernah melibatkan Tuhan di dalam keputusan-keputusan dari yang kecil sampai yang besar ya. Misalnya memilih untuk sekolah anak misalnya, nggak ada tuh tentang Injil, tentang apa gitu, nggak ada. Memilih tentang bisnis misalnya, nggak ada tuh. Jadi nggak pernah berpikir tentang Tuhan maunya apa di dalam semua area kehidupan yang lain. Tapi orang ini takut bikin dosa, dia worship gitu. Dan ini dibuat dengan apa? Dengan itu tadi ya, circle di dalam gerejanya gitu. Yang memang Culture-nya begitu. Iya, sepertinya memang didesain supaya di situ saja gitu loh, di situ saja. Dan kan akhirnya orang kemudian hidup di dalam sebuah kehidupan kekristenan ya itu tadi, narkoba rohani tadi. Wow. Iya. Nah, Pastor Joy, ada pertanyaan yang simple tentang kedangkalan rohani, yaitu gini, emang Injil aja, emang jawabannya Injil gitu, sesimpel itu? Iya, kalau ngomong apakah Injil sesimpel itu menurut gue, ya enggak juga sih. Iya. Karena kok Injil? Apa? Kenapa? Orang ini permasalahan kedangkalan kok. Iya, karena Injil itu sebenarnya menjawab tentang sebuah bentuk gini. Kedangkalan itu lawannya adalah kedalaman. Jadi orang yang punya sebuah relasi yang dalam dengan Sang Kristus yang adalah Tuhan itu membuat implikasinya itu banyak. Implikasinya adalah itu tadi, berhala-berhala dalam hati itu mulai kelihatan. Oh ya, gue hidup tuh karena ada pencapaian, pengakuan, kenyamanan ada. Yang kedua adalah bentuk persandaran terhadap kekuatan. Kesadaran bahwa dia tuh lemah. Maka Injil memberi jawaban bahwa di dalam kuasa kebangkitannya lah kita dimampukan sebenarnya. Yang ketiga, Injil juga memberikan kepada kita wisdom, hikmat. Gimana kita itu pada waktu mengambil keputusan, dari yang salah dan benar gampang milihnya. Tapi dari yang benar semua, milih yang terbaik dari yang benar. Ini butuh wisdom. Yang berikutnya adalah Injil itu juga memberikan kepada kita tuh tujuan. Karena tujuan akhir kita itu terkait dengan gini. Walaupun hidup dalam kesementaraan, tapi mindset kita itu kekekalan. Nah, mindset kekekalan itu hanya bisa terjawab ketika kamu itu ketemu dengan Injil. Kenapa? Karena Injil itu kan bicara tentang desain Allah dalam kekekalan. Maksudnya gimana sih kamu lu bisa memikirkan kekal tuh gimana coba? Kekal itu kan berarti di luar ruang dan waktu. Iya. Jadi waktu kita ngomong tentang di luar ruang dan waktu, kita belajar bagaimana menggunakan apa yang sementara ini dengan mindset kekekalan. Kalau mindsetnya kekekalan berarti apa yang tidak terlihat itu jauh lebih penting. Makanya Paulus kan ngomong begitu kan. Apa yang kelihatan itu sementara. Tapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Makanya Paulus ngomong, walaupun tubuh jasmaniaku yang sementara ini semakin merosot, tapi tubuh batiniaku semakin diperbarui dari hari ke hari. Dan itu hanya bisa ditemukan dengan Injil. Jadi kalau ngomong tentang Injil, implikasinya tuh banyak sekali. Bang. Dan itu menjadi jawaban. Terlepas dari gini ya, nggak tiba-tiba tuh pragmatis, udah Injil aja lah, Injil aja lah. Enggak, kita harus elaborasi. Injil tuh dalam bagian konteks apa hari ini. Betul. Jadi buat viewer kita hari ini, kamu di dalam posisi apa? Lagi bingung dengan bisnis. Jangan langsung tiba-tiba ngambil pinjol, ngambil ini. Enggak, coba tanya dulu. Kenapa Tuhan mengizinkan kamu masuk dalam relasi itu? Ya, misalnya contoh ya, sederhana ya. Ada beberapa anak muda hari ini kesulitan bayar KPR rumah. Oke, karena masalah duit. Orang berpikir sederhana. Oh ini masalahnya adalah lu harus nambah duit. Side hustle lah, ya nambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran. Sesimpel itu secara hukum ekonomi. Tapi kalau kita ngomong tentang kenapa lu melakukan itu, pertanyaannya bisa gini. Kenapa lu maksa ngambil KPR? Jangan-jangan KPR rumah itu hanya menunjukkan bahwa kamu bisa. Kamu mampu. Kamu mampu. Problemnya di sana. Ya kalau itu belum beres, nanti gini, KPR selesai, nanti lu akan nyicil mobil lain. Karena bagi lu rumah gak cukup.
Ya, mungkin mobil lu hari ini Avanza, lu mikir, oh kayaknya kalau pakai Zenith orang bakal lihat gua gitu. Tapi orang yang udah pakai Zenith mikirnya, aduh kalau gua pakai apa ya BYD yang orang lihat gua. Jadi selalu akan begitu gitu. Jadi sebelum lu eksekusi, ini masalah duit kan, masalah ekonomi. Tapi problemnya apa sih? Problemnya hati. Ya betul. Ya, lu nggak pernah puas dengan apa yang Tuhan percayakan buat lu. Sehingga lu memaksakan diri lu. Ini kan tidak kalau ngomongnya, apakah sesederhana menjawab Injil? Enggak, lu harus lihat pengorbanan Yesus, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus, itu menjadi bagian yang membuat lu kemudian sadar bahwa ini tentang relasi. Relasi lu dengan Tuhan. Itu hasilnya tadi. Ya dorongan lu apa, berhala lu apa, lu punya sumber kekuatan lu apa, wisdom, hikmat lu dari mana. Ini semuanya covernya dari Injil. Jadi gak termasuk buat gua, lu kalau hari ini denger lalu punya problem mental health misalnya. Lu gak cuma sekedar percaya Yesus, ya kebangkitan dari diulang-ulang Injil. Enggak, tapi Injil tuh kasih lu hikmat. Iya. Untuk apa? Lu cari konselor. Karena kan Injil tidak menutup itu. Lu cari konselor yang ya tentu saja ya konselornya yang fokus pada Injil juga gitu. Bukan cuma kekuatan kita, cari konselor. Cari gereja yang fokusnya pada Injil juga. Itu semuanya kan dapat dari mana? Hikmat. Tapi mulainya dari mana? Ya mulai dari lu ketemu dengan Injil itu, kuasa Injil itu. Jadi banyak sekali implikasinya sebenarnya. Ya, termasuk juga misalnya beberapa orang hari ini viewernya, lu lagi jomblo mungkin ya. Lu punya dorongan, pengen punya pasangan gitu. Ya, punya dream keluarga yang bahagia gitu. Lu kan mulai dulu mundur dong. Kenapa lu merasa lu butuh orang lain? Kan ada orang yang suka sama Dewa 19, separuh nafasku. Iya. Separuh nafas gitu ya. Kan orang ngomong, wah gue butuh separuh nafas lain supaya gue bisa hidup. Kan gak gitu bro. Kan harusnya lu adalah orang yang sudah berharga di hadapan Tuhan. Even lu single atau lu double. Nah itulah yang membuat lu cukup. Ya, Christ is more than enough for me, cukup. Sehingga pada waktu lu cari pasangan, lu tahu lu punya misi yang bisa dikerjakan semakin efektif ketika lu berdua. Iya. Makanya orang yang berpacaran hari ini kalau lu eksklusif gitu, tau gak sih? Ya pokoknya dunia milik berdua, yang lain kontrak gitu. Berarti yang salah dengan konsep pacaran lu. Ya, pacaran lu sebenarnya harusnya semakin efektif berdua, semakin berdampak pada komunitas. Karena lu gak lagi sendiri. Nah itu semuanya terkait dengan apa? Dengan Injil. Gak ada jawaban lain. Ya, lu mau jawab apa sekarang? Jawabannya kemana? Ya muaranya pasti akan gimana Kristus sudah datang ke dalam dunia ini. Lensanya harus Injil terus. Iya betul. Kalau enggak ya sulit. Misalnya contoh parenting. Iya. Gimana orang tua bisa menjembatani dunia anak-anak kayak gue nih. Punya anak SMA, SMP. Gimana coba? Ya nilai Injil. Injilnya di mana? Inkarnasi. Ya, dia adalah Tuhan jadi manusia. Berinkarnasi, turun ke bawah. Kita suami-suami, para ayah, belajar turun ke bawah, mengerti kehidupan anak muda gitu loh. Ya, makanya buat orang tua hari ini coba belajarlah main games gitu ya, main FIFA 90 mungkin atau main apalah. Minimal lu hadir di sana ngeliatin anak lu main gitu. Minimal itu loh. Jadi bisa betul. Menyelami kehidupannya. Ini kan Injil, inkarnasi. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pastor Joy. Kalau ada yang lihat orang tua mungkin atau anak, apa yang pengen Pastor Joy katakan untuk menghindari dan menyadarkan mereka bahwa keimanan kita kepada Kristus itu harus utuh. Harus berdasarkan Injil, gak dangkal. Apa yang pengen Pastor Joy? Ya gue mau bilang tidak ada orang yang sempurna. Jadi gini, papa mama lu adalah orang yang terbaik yang Tuhan percayakan walaupun mereka tidak sempurna. Supaya ketidaksempurnaan setiap masing-masing orang dalam keluarga itu menjadi alasan kita butuh kesempurnaan kasih Kristus. Iya. Yeah. Karena kasih Kristus yang sempurna itulah yang menjadi satu-satunya pengharapan untuk kita bisa terus berjalan. Jadi buat orang tua hari ini mungkin satu hal yang penting ya, pastikan anak-anakmu sudah punya Yesus dalam hatinya. Karena kemanapun anak-anak lu pergi suatu kali kelak, kalau dalam hatinya ada Yesus, dia akan tetap kembali kepada kasih karunia anugerah Tuhan. Walaupun dia bisa pergi kemanapun. Karena kita sebagai orang tua gak mungkin sih bisa protect mereka. Itu pastikan itu. Dan buat gue kesempatan untuk bisa memberitakan Injil pertama kali adalah potensinya di orang tua. Yeah. Lu harus mulai doa itulah ya, doa minta Tuhan. Cobalah ya dengan hikmat gimana caranya supaya lu bisa memberitakan Injil kepada
anak-anak lu. Dan lu gak bisa memberitakan Injil kepada anak sebelum lu menghidupi Injil. Jadi kalau hari ini orang tua yuk kita belajar bersama-sama bergandeng tangan gitu. Menghidupi Injil di dalam kehidupan kita sehingga pada satu momen tertentu ya kita bisa memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Dan kan sering kalinya gini ya, anak-anak itu dapat berkat di gereja. Tapi mereka waktu datang di rumah dia punya toxic relationship gitu. Ya selalu punya tuntutan A, tuntutan B, gak pernah puas dan sebagainya. Nah itu kita mulai belajar bahwa gereja itu dimulai dari kita. Mulai dari orang tua, mulai dari pribadi. Ya menjadikan Yesus menjadi pusat di dalam sebuah keluarga. Ya gue bukan ngomong terus tiap pagi harus doa sekian jam, baca Alkitab bersama, enggak sih. Ya metodologi itu mengikuti. Tapi esensinya adalah kita menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan. Sehingga apapun keputusannya ya kita minta kepada Kristus. Thank you Pastor Joy buat kesempatannya. Sama-sama. Kita berdoa supaya sesi ini banyak membukakan mata kita mengenai pentingnya Injil dalam kehidupan kita dan tidak menjadi Kristen yang dangkal. Tuhan Yesus memberkati.